Haleluya, haleluya, shalom, selamat siang buat kita semua. Saya percaya engkau diberkati dalam kehidupanmu. Saya percaya bagaimana seluruh apa yang engkau lakukan sepanjang kehidupanmu pasti selalu diberkati. Oke, sobat kita diberkati, di siang hari ini saya kembali rindu memberkati kita semua. Dan saya kembali rindu memberikan satu materi penting. Dan materi ini adalah merupakan pertanyaan dari saudari Dorna Lamahit, yaitu tentang neraka. Di dalam komentar di video saya sebelumnya, dia memberikan pertanyaan kepada saya. Ini dia pertanyaan yang dia berikan kepada saya. Ya, sobat kita diberkati. Dalam pertanyaan itu dia bertanya seperti ini. Pak Pendeta mau tanya, neraka itu benar ada nggak? Soalnya setahu saya nggak ada neraka. Karena masa Tuhan tega membuat neraka untuk manusia? Oke, sobat kita diberkati. Pertanyaannya, neraka itu ada atau enggak sih? Apakah neraka itu benar-benar ada? Atau jangan-jangan neraka itu nggak ada? Atau jangan-jangan neraka itu hanya sebuah cerita dongeng untuk supaya menakuti semua umat manusia. Ya, sobat kita diberkati, dalam video ini saya akan membagi dua sesi dalam materi kita hari ini, yaitu tentang neraka itu tidak ada atau ada. Ya, sesi pertama yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, berbagai pandangan tentang neraka. Dan yang kedua, yaitu pemikiran dasar mengenai neraka. Di dalam sesi kedua, saya akan membahas juga tentang pandangan Alkitabiah, tentang neraka, dan juga kesimpulan dari semua materi yang sudah saya sampaikan di dalam materi ini, yaitu tentang neraka itu tidak ada atau ada. Ya, sobat kita diberkati, yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang berbagai pandangan tentang neraka. Nah, sobat kita diberkati, yang pertama yang harus kita lihat di sini yaitu kita melihat dulu pandangan-pandangan orang-orang tentang apa itu neraka. Nah, berbicara tentang kasih, kebaikan, dan keadilan dalam hubungannya dengan dosa dan kejahatan manusia yang berkaitan pada hukuman kekal di neraka, membawa manusia ke dalam pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan klasik yang paling banyak ditanyakan dan dikomentari oleh banyak orang. Nah, beberapa dari pertanyaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mungkin Tuhan penuh kasih mengirim seseorang ke neraka? Ini pertanyaan pertama. Bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih itu mengirimkan seseorang untuk masuk di dalam neraka? Yang kedua, jika Tuhan itu baik, bagaimana mungkin dia bisa begitu kejam menyiksa manusia di neraka? Ya, ini pertanyaan kedua yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Bagaimana mungkin yang kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, dia bisa menyiksa manusia di dalam neraka? Pertanyaan selanjutnya, jika Tuhan itu baik, bagaimana mungkin dia bisa begitu kejam menyiksa manusia di neraka? Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin Tuhan yang kasih dan baik itu membuat neraka yang mengerikan itu? Tuhan tidak adil apabila menghukum dosa yang sementara itu dengan hukuman kekal. Ya, itu pertanyaan selanjutnya. Inilah adalah 4 pertanyaan dari banyak pertanyaan yang telah mengusik banyak orang atau membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah neraka itu benar ada? Jika ada, masa Tuhan tega membuat neraka untuk manusia? Seperti teman kita tadi di dalam komentar dia, dalam video saya, teman kita Dorna Lamahit, dia bertanya seperti itu. Setahu saya neraka tidak ada. Mana mungkin Tuhan membuat begitu tega, Tuhan membuat neraka untuk manusia? Lalu sobat kita diberkati, dalam video ini saya akan menjawab
pertanyaan dari saudari kita ini. Nah, yang pertama kita lihat adalah berbagai pandangan tentang neraka. Yang pertama adalah pandangan dari ateisme dan agnostisme. Ya, ini pandangan dari ateisme dan agnostisme tentang neraka. Ini adalah pandangan yang menolak adanya neraka dengan lebih dulu menolak eksistensinya Allah. Ya, sobat kita diberkati, pandangan para ateisme dan agnostisme, mereka menolak adanya neraka, bahkan mereka menolak neraka itu ada, karena sebelum mereka menolak neraka, mereka telah menolak terlebih dahulu eksistensinya Allah. Sehingga sobat kita diberkati, mereka sama sekali tidak percaya dengan adanya neraka, dan mereka sama sekali tidak percaya bahwa Allah itu ada. Karena di dalam pandangan ateisme dan agnostisme, mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak ada dalam kehidupan mereka. Bahkan Allah itu tidak ada di dunia ini. Jadi, sobat kita diberkati, manusia ingin melarikan diri dari tanggung jawabnya kepada Allah dengan cara menolak keberadaan Allah yang kepadanya mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Jadi sobat kita diberkati, kalau kita melihat di sini bahwa manusia mereka menolak akan kehadirannya Allah karena mereka tidak mau atau mereka tidak ingin bertanggung jawab kepada Allah dengan apa yang mereka perbuat dalam kehidupan mereka. Itulah pandangan para ateisme dan agnostisme. Ya, sobat kita diberkati. Pandangan kedua adalah pandangan universalisme. Pandangan ini mengajarkan neraka dan hukuman kekal tidak sesuai dengan sifat kasih dan kemahakuasaan Tuhan. Pandangan ini mengajarkan bahwa pada akhirnya semua orang akan diselamatkan. Pandangan dari universalisme klasik mengajarkan bahwa orang-orang yang telah hidup dengan tidak bertanggung jawab akan dihukum segera setelah kematian. Tetapi tidak seorang pun akan dihukum secara kekal. Dengan kata lain, penghukuman tersebut bersifat sementara sambil menanti datangnya keselamatan. Jadi, menurut pandangan universalisme klasik bahwa penghukuman itu tidaklah bersifat kekal, tapi hanya sementara sampai menanti datangnya keselamatan. Setelah kematian akan ada penghukuman, dan penghukuman itu hanya bersifat sementara, dan penghukuman itu tidak bersifat kekal. Ya, selanjutnya, sedangkan neo-universalisme mengajarkan bahwa semua orang saat ini diselamatkan meskipun semuanya tidak menyadari hal itu. Ya, itulah pandangan dari universalisme, yaitu ada universalisme klasik dan neo-universalisme. Pandangan ketiga yaitu pandangan anihilisme. Pandangan ini mengajarkan bahwa hukuman kekal sebagai pemusnahan akhir. Pandangan ini muncul dalam dua bentuk, yaitu immortalisme dan mortalisme. Pandangan immortalisme mengajarkan bahwa manusia pada hakikatnya diciptakan sebagai makhluk yang tidak dapat binasa atau abadi. Ini adalah pandangan immortalisme. Jadi manusia ini diciptakan pada hakikatnya diciptakan sebagai makhluk yang tidak dapat binasa atau abadi. Ini menurut pandangan immortalisme. Ya. Akan tetapi mereka yang terus hidup di dalam dosa akan menjadi tidak kekal, dan karena itu akan ditiadakan di dalam kehidupan mereka. Jadi ketika manusia menurut pandangan immortalisme bahwa manusia yang tidak hidup dengan benar atau hidup di dalam dosa, mereka itu tidak akan hidup kekal. Setelah kematian mereka tidak akan hidup kekal, tapi mereka akan ditiadakan. Sedangkan pandangan mortalisme mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk yang tidak kekal atau fana. Mereka yang percaya menerima kekekalan sebagai anugerah dan
karenanya akan terus ada secara kekal di dalam kondisi yang penuh berkat setelah kematiannya. Sedangkan mereka yang tidak percaya tidak akan menerima anugerah tersebut, dan karenanya akan tetap dalam kondisi tidak kekal atau fana. Atau dengan kata lain, kematian akan menjadikan mereka tidak ada. Ya, ini yang dinamakan dengan pandangan anihilisme. Ya, jadi immortalisme dan mortalisme sama-sama mengajarkan yaitu anihilisme atau keadaan tidak ada, karenanya menyangkali ajaran tentang hukuman kekal atau neraka. Jadi pandangan anihilisme ini mereka menyangkali akan adanya hukuman kekal atau neraka. Nah, pandangan keempat yaitu pandangan konservatif. Pandangan ini mengajarkan bahwa upah dosa karena keberadaan kita sekarang adalah maut, yaitu di dalam Roma 6 ayat 23. Di situ sobat kita diberkati bisa membacanya. Hukuman terakhir yang akan diberikan kepada orang yang tidak selamat yang mengalami kematian pertama adalah kematian kedua. Di dalam Wahyu 20 ayat 14 di situ sangat jelas. Pelaksanaan hukuman bagi orang yang tidak percaya sebagai hasil penghakiman di tahta putih adalah dilemparkannya mereka ke dalam lautan api atau neraka. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 di situ sangat jelas menjelaskan bahwa orang-orang akan memasuki yang namanya penghakiman tahta putih, dan yang tidak percaya Kristus yang hidup di dalam dosa akan dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka. Lamanya hukuman itu akan selamanya atau kekal. Nah, ini adalah pandangan Alkitabiah dari kaum Injili. Pandangan konservatif adalah pandangan Alkitabiah dari kaum Injili. Nah, selanjutnya pemikiran dasar mengenai neraka. Ya, sobat kita diberkati, sebelum lebih jauh membahas perspektif Alkitab tentang neraka, perlu diperhatikan pemikiran-pemikiran mendasar sebagai berikut. Pemikiran-pemikiran mendasar tentang neraka, mari kita lihat apa pemikiran-pemikiran mendasar yaitu mengenai neraka. Yang pertama, neraka dapat didefinisikan sebagai tempat orang-orang yang hidup tanpa Tuhan dan yang mati terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi, pemikiran dasar tentang neraka yang pertama adalah neraka dapat didefinisikan sebagai tempat orang-orang yang hidup tanpa Tuhan dan yang mati terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi untuk selama-lamanya berarti terpisah dari Tuhan, kekal, tidak lagi akan bersama dengan Tuhan. Ketika orang yang mati di luar Tuhan hidup melakukan dosa, mereka masuk di dalam neraka, maka orang-orang itu telah terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, yang kedua, neraka bukanlah sebuah ilusi, melainkan suatu tempat yang nyata. Jadi sekali lagi, neraka itu bukan suatu ilusi, melainkan suatu tempat yang benar-benar nyata. Walaupun tidak ada yang tahu persis letak neraka, hal ini tidak menjadikan neraka sebagai sesuatu yang abstrak, tidak nyata, atau hayalan belaka. Jadi, walaupun tidak ada yang tahu persis letaknya, tapi sobat kita diberkati, neraka itu bukan hayalan, neraka itu bukanlah abstrak, neraka itu bukannya tidak nyata, tetapi neraka itu benar-benar ada. Ya. Yang ketiga, satu-satunya sumber informasi yang benar tentang neraka adalah Tuhan sendiri. Karena Ia adalah satu-satunya pribadi yang benar secara absolut dan dapat dipercaya. Ia telah menyatakannya melalui Alkitab. Dan dengan demikian
Alkitab dipandang sebagai kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang absolut. Alkitab memberikan pandangan Tuhan tentang neraka, walaupun ia tidak memberikan deskripsinya secara lengkap, tetapi fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab sudah cukup bagi kita untuk mengerti betapa mengerikannya neraka. Jadi sobat kita diberkati, pemikiran dasar mengenai neraka yang ketiga adalah satu-satunya sumber informasi yang tepat adalah Tuhan sendiri. Dan di mana kita bisa mengetahui hal itu? Mari kita buka di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab begitu banyak, bahkan Tuhan Yesus sendiri berbicara begitu banyak tentang neraka. Karena itu sobat kita diberkati, sekali lagi, neraka itu benar-benar ada, neraka itu bukanlah sebuah hayalan. Ya. Yang keempat, pada waktu Tuhan menciptakan semua yang diciptakannya itu baik, bahkan sungguh amat baik. Di dalam Kejadian 1 ayat 12, Kejadian 18, Kejadian 21, Kejadian 25, Kejadian 31. Tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada rasa sakit, tidak ada kematian, dan tidak ada neraka. Salah satu hal baik yang diciptakan Tuhan adalah bahwa makhluk ciptaannya memiliki kebebasan untuk memilih yang baik. Agar mereka benar-benar memiliki pilihan, Allah harus mengizinkan sesuatu yang berbeda dengan yang baik, supaya bisa ada pilihan. Karena itu, Tuhan mengizinkan para malaikat dan manusia untuk memilih yang baik atau yang tidak baik atau jahat. Manusia dan malaikat yang jatuh menggunakan pilihan bebas yang diberikan Allah itu untuk memberontak terhadap Tuhan dan menginginkan hidup yang terpisah dari Tuhan. Jadi bukan sudah sangat jelas dalam apa yang sudah saya bacakan tadi, bahwa manusia dan malaikatlah yang memilih untuk terpisah dari Tuhan. Dan satu-satunya tempat yang sudah Tuhan sediakan untuk terpisah dari Dia selama-lamanya adalah neraka. Jadi sobat kita diberkati, manusia dan malaikat yang jatuh itu menggunakan pilihan mereka dengan tidak benar. Jadi sobat kita diberkati, mari saya mengajak kita semua belajar. Sekali lagi, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang benar-benar hidup dalam Tuhan, sehingga pilihan untuk masuk di dalam neraka itu sudah tidak lagi menjadi pilihan kita. Sobat kita diberkati. Yang kelima, dalam relasi antara Tuhan, manusia, dan neraka, Alkitab menyajikan dua fakta berikut ini. Fakta pertama, bahwa Allah sepenuhnya benar. Paulus menegaskan, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Roma 3 ayat 4. Fakta kedua, bahwa natur atau sifat manusia itu berdosa dan patut mendapat hukuman dari Allah. Paulus menegaskan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12.
Selanjutnya, Paulus menegaskan sebab upah dosa ialah maut dalam Roma 6 ayat 23. Jadi sudah sangat jelas sobat kita diberkati bahwa neraka itu benar-benar ada. Neraka itu bukan sebuah hayalan, neraka itu bukanlah sebuah cerita dongeng, neraka itu bukanlah sebuah cerita untuk hanya menakut-nakuti kita orang percaya atau semua umat manusia. Tapi sobat kita diberkati, ketahuilah bahwa neraka itu benar-benar ada. Jadi sobat kita diberkati, dalam sesi pertama ini saya sudah membahas tentang berbagai pandangan tentang neraka dan juga pemikiran dasar mengenai neraka. Jadi dalam sesi pertama ini sobat kita diberkati, sekali lagi saya memberitahukan untuk kita semua bahwa neraka itu bukanlah sebuah hayalan, neraka itu bukan sebuah cerita dongeng, neraka itu bukannya tidak nyata, tetapi neraka itu benar-benar nyata. Dan sobat kita diberkati, jika Anda ingin mencari tahu tentang neraka ataupun bagaimana keadaan di neraka, mari bacalah firman Tuhan, bacalah kitab, di situ banyak tentang berbicara tentang neraka. Bahkan di dalam pelayanan Yesus sendiri, Yesus terus mengingatkan, Yesus selalu mengingatkan bahwa untuk orang-orang pada saat itu bahwa neraka itu benar-benar ada. Oke sobat kita diberkati, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Nantikan sesi kedua di video selanjutnya, pasti saya akan memberikan jawaban-jawaban yang cukup akurat buat kita semua, cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat kita diberkati. Nah, sobat kita diberkati, kiranya di sesi pertama ini engkau diberkati, dan saya percaya kehidupanmu akan terus semakin baik di dalam Tuhan, sehingga kita semua menjadi orang-orang pengikut Tuhan yang siap masuk surga, bukan masuk neraka. Ya, sobat kita diberkati, terima kasih sekali lagi support terus ya YouTube saya. Saya terus berdoa engkau diberkati. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke, sobat kita diberkati, terima kasih. Ya, shalom, Tuhan Yesus memberkati, kita diberkati. Amin.